Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Dewi Purwati, Sarjana Pendidikan selaku mentor seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Yang kami hormati Bapak Dian Pratama, Sarjana Pendidikan selaku narasumber pada seminar hari ini, serta rekan-rekan peserta seminar pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam kegiatan seminar hari ini. Saya selaku MC akan memandu jalannya acara seminar pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, ini kita masuki inti acara, yaitu pemaparan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Kepada Bapak Dian Pratama, Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan tempat kepada saya. Yang terhormat Ibu Dewi Purwati, Sarjana Pendidikan selaku mentor yang telah memberi arahan dan motivasi selama orientasi. Dan terima kasih kepada rekan-rekan peserta orientasi P3K SMP Negeri 12 Kota Surakarta yang telah menghadiri seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta SMP Negeri 12 Kota Surakarta tahun 2025. Mohon izin memperkenalkan diri saya. Nama saya Dian Pratama. Tempat tanggal lahir saya Boyolali, 18 Juni 1997. Alamat saya di Banyuanyar, RT 1 RW 4, Banjarsari, Surakarta. Dan unit kerja saya di SMP Negeri 12 Kota Surakarta. Dalam seminar hari ini, saya akan mengambil judul optimalisasi penggunaan media sosial dalam penyampaian layanan informasi di SMP Negeri 12 Kota Surakarta. Dalam seminar hari ini nanti, saya akan memaparkan yang pertama mengenai orientasi, kemudian jadwal orientasi, kemudian yang ketiga nanti visi misi Kota Surakarta, yang keempat nanti visi misi SMP Negeri 12. Kemudian dari situ nanti kami akan observasi dan mengangkat isu-isu apa saja yang akan kita carikan atau solusinya bagaimana. Yang terakhir nanti adalah kesimpulan. Sebelum itu, maka kita simak dulu. Orientasi di sini diselenggarakan oleh BKPSDM Surakarta dan wajib diikuti oleh seluruh P3K. Jadi seluruh P3K wajib melakukan orientasi. Kemudian dilaksanakan dalam dua bentuk orientasi. Yang pertama melalui Learning Management System Soloasis, dan yang kedua secara langsung yang hari ini kita lalui di SMP Negeri 12 Kota Surakarta. Adapun maksud dan tujuan ada tiga. Yang pertama yaitu memahami pengetahuan, sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah. Kemudian yang kedua, memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang terakhir, dari semua ini kita harus mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar tentang ASN berakhlak. Selanjutnya, jadwal kegiatan orientasi selama P3K ini dari pembukaan sampai penutup. Kita tiba di hari ini adalah acara seminar di tanggal 19 Juni 2025. Adapun materi orientasi di sini ada 5 bab. Yang pertama tentang visi misi organisasi, yang kedua tugas pengenalan organisasi, yang ketiga pengenalan jabatan teknis pendidikan maupun kesehatan. Kemudian ada perencanaan kinerja, pelaksanaan dan penilaian kinerja. Kemudian ada penerapan berakhlak. Yang terakhir adalah muatan lokal mengenai anti narkoba, anti korupsi, dan pengenalan nilai-nilai Pancasila. Sebelum kita lanjut ke tujuan saya nanti, kita harus tahu dulu apa visi misi
Kota Surakarta, sehingga nanti kita breakdown visi misi unit pelayanan terkecil atau OPD terkecil, baru nanti kita sesuaikan dengan rencana kita. Yang pertama adalah visi Kota Surakarta. Visi jangka menengahnya adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian misi Kota Surakarta di sini ada 8, tetapi tidak saya sampaikan, sudah tertuang di dalam laporan. Di sini saya nanti lebih ke meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya maupun olahraga. Jadi di sini nanti selaras dengan misi Kota Surakarta yang kelima. Visi SMP Negeri 12 Kota Surakarta sendiri adalah terwujudnya sekolah ramah yang berbasis budaya nasional serta lulusan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila dan berbudaya lingkungan. Kemudian misi SMP Negeri 12 Kota Surakarta sendiri ada 9. Di sini nanti juga tidak saya bacakan seluruhnya karena sudah ada di laporan. Saya lebih ke poin nomor 9, yaitu meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademik. Di sini nanti yang selaras dengan observasi yang saya lakukan. Kemudian dari rencana kerja saya ada beberapa isu selama saya observasi. Setidaknya saya menuliskan ada 3 di sini. Sebenarnya sudah banyak, tetapi saya batasi. Yang pertama yaitu pada proses pemberian layanan informasi banyak timbul permasalahan siswa. Jadi ada miskonsepsi seperti itu. Sudah disampaikan tetapi tidak tersampai dengan baik. Yang kedua, sekolah belum optimal dalam memanfaatkan media sosial sebagai penyampaian layanan informasi. Tentunya sekolah sudah memiliki media sosial, tetapi apakah sudah optimal? Itu yang kami angkat isunya. Yang ketiga, peserta didik belum mengoptimalkan media sosial dalam pembuatan konten edukasi. Tentunya ini sangat selaras ya dengan misi Kota Surakarta maupun misi SMP Negeri 12. Dari 3 batasan yang saya sebutkan, saya akan mengangkat isu yaitu belum optimalnya media sosial dalam penyampaian layanan informasi di SMP Negeri 12 Kota Surakarta. Tentu saja gagasan yang saya ambil adalah mengoptimalkan atau optimalisasi media sosial itu sendiri dalam penyampaian layanan informasi di SMP Negeri 12 Kota Surakarta. Sasaran dan tujuan, kemudian sasaran saya adalah peserta didik SMP Negeri 12 Kota Surakarta. Kemudian tujuan saya melakukan ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana media sosial itu dapat dioptimalkan dalam penyampaian layanan informasi. Kemudian saya menyiapkan rancangan kerja jangka menengah selama 5 tahun. Yang pertama adalah merencanakan kegiatan. Tentu sesuatu hal itu harus direncanakan terlebih dahulu agar kegiatannya berjalan dengan baik dan mendapat hasil yang optimal. Dengan cara apa? Dengan cara berdiskusi untuk penentuan tema konten edukasi. Di sini nanti bisa dilakukan dengan rekan sejawat maupun dengan tim kreatif. Yang kedua yaitu konsultasi dan memperoleh persetujuan mentor. Yang ketiga, kami akan membuat draft program kegiatan. Keempat adalah mengoptimalkan media sosial. Yang terakhir akan ada evaluasi. Kenapa hal itu dapat dilakukan? Yaitu cara-caranya agar media sosial itu dapat optimal. Tentu media sosial sekarang sudah banyak digunakan, tetapi apakah itu optimal? Maka kita pertanyakan. Nah, di sini saya membuat gagasan. Yang pertama yaitu membentuk tim media sosial. Kalau sudah, yang kedua adalah membuat strategi media sosial. Yang ketiga, memproduksi konten secara berkala, tidak hanya saat tertentu saja, tetapi harus berkala, jadi produktif. Keempat atau yang terakhir, kita harus mengadakan evaluasi. Disinilah
pentingnya pengoptimalan media sosial. Tentunya kalau media sosial kita sudah pasti menggunakan. Jarang sekali ya orang yang tidak memiliki media sosial. Tetapi apakah itu bisa dioptimalkan atau tidak? Kita cari cara bersama agar dapat optimal di sekolah kita. Nah, kenapa toh itu penting? Optimalnya itu media sosial. Karena media sosial itu berfungsi sebagai jembatan antara konselor dan siswa. Dengan media sosial, informasi dapat disampaikan secara cepat dan efisien. Jadi kegiatan-kegiatan sekolah bisa disaksikan dari orang tua maupun masyarakat secara luas, tidak hanya masyarakat atau warga sekolah saja. Manfaat pengoptimalan media sosial sendiri sangat banyak. Di sini saya batasi, yaitu adalah meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Jadi siswa dapat mengekspresikan diri, berbagi ide, dan membuat konten kreatif. Kebanyakan siswa kita menganggap media sosial itu hanya untuk menikmati saja, menikmati konten, hanya melihat saja. Tetapi media sosial itu bisa untuk berbagi, bisa untuk membuat. Di situ yang perlu kami tekankan. Kemudian memudahkan akses informasi. Jadi siswa dapat menyimpan dan mengakses informasi dengan mudah. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan kemandirian. Jadi siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Jadi sesuai dengan kurikulum Merdeka kita, yaitu siswa berpartisipasi aktif atau pembelajaran berpusat kepada siswa. Yang keempat, membantu dalam proses pembelajaran. Jadi media sosial itu dapat dilibatkan dalam metode e-learning atau pembelajaran secara virtual. Kemudian membantu dalam mengumpulkan informasi. Jadi pelajar dapat mengumpulkan informasi untuk membuat tugas melalui berbagai platform online. Kebanyakan siswa kita menganggap media sosial itu hanya sebatas WA, YouTube, Instagram, TikTok, seperti itu. Padahal media sosial itu sebenarnya banyak sekali. Kalau klasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan fungsinya, itu sangat banyak sekali. Contohnya yang paling banyak dikunjungi yaitu WordPress, membuat microblog dan sebagainya. Banyak sekali sebenarnya. Kemudian membantu dalam pengembangan minat belajar. Sekarang media sosial itu dapat membantu dalam pelaksanaan dan pengembangan minat belajar siswa. Jadi dulu belum ada media sosial, tapi semangatnya siswa juga sudah tinggi. Dengan media sosial ini kita dapat meningkatkan kembali yang sebelumnya sudah sempat turun, kita naikkan kembali. Kemudian membantu dalam meningkatkan profesionalisme guru. Jadi media sosial dapat membantu guru dalam meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan proses pembelajaran. Di sini guru dituntut ya untuk selalu profesional. Dengan cara apa? Bisa juga dengan membuat konten-konten edukasi yang itu pastinya sangat bermanfaat untuk siswa-siswa kita. Kemudian dokumentasi apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama pasti penentuan tema dulu. Jadi bisa dilakukan dengan tim kreatif. Bisa juga dengan rekan sejawat. Di sini adalah tim kreatif media sosial di SMP Negeri 12 Kota Surakarta. Kemudian proses pembuatan konten edukasi. Di sini bisa juga melibatkan siswa, bisa juga melibatkan guru-guru di SMP Negeri 12 Kota Surakarta. Terakhir yaitu diupload. Kenapa harus diupload? Percuma ya kalau kita membuat konten tetapi tidak disebarluaskan. Karena penyebarluasan konten edukasi melalui media sosial itu terbaca sangat baik manfaatnya untuk penyebaran layanan informasi di SMP Negeri 12 Kota Surakarta. Di sini berbagai platform sudah saya perlihatkan, ada Instagram, YouTube maupun Facebook. Dari hal-hal yang saya sampaikan, kesimpulannya adalah optimalisasi media sosial itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Dengan strategi yang tepat, kita dapat memaksimalkan manfaat dan menjawab tantangan yang ada. Jadi era sekarang itu banyak tantangan tentang teknologi.
Dengan hal itulah akan mewujudkan kesejahteraan untuk siswa kita semuanya. Sebelum saya akhiri, mohon izin untuk berpantun sedikit, nanti bisa dijawab cakep. Iya. Warung rami teneng condong catur, Cakep. rempai komplit diriwenehi jinten. Cakep. Cekap semanten agen kula matur, Cakep. kata lepat nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dian Pratama Sarjana Pendidikan atas pemaparan seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3 di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Selanjutnya mari kita dengarkan feedback ataupun masukan atau arahan dari Ibu Dewi Purwati Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Dian yang telah menyelesaikan kegiatan orientasi tempat kerja dengan baik, sehingga kita dapat berada di sini ya, melaksanakan seminar yang sudah terselenggara pada hari ini. Baik, menurut saya. Dari yang sudah disampaikan oleh Mas Dian, ini semuanya sudah lengkap paparannya, sudah baik ya. Sedikit saja mungkin yang bisa saya sampaikan, yaitu pertama, media sosial memang banyak ya membawa manfaat untuk kita semua. Akan tetapi juga diperhatikan pemilihan platform yang tepat ya. Tepat ini karena sasaran Mas Dian itu adalah siswa ya. Jadi diperhatikan juga edukasi, literasinya ya, literasi digital. Kemudian mengenai etika digital seperti tidak menyebarkan hoax gitu ya, tidak melakukan macam bullying yang kita sebut mungkin cyberbullying gitu ya. Kemudian tentang jejak digital itu juga perlu diperhatikan. Jadi apa yang diunggah bisa berdampak jangka panjang nantinya. Yang terakhir adalah menjaga data privasi. Jangan sampai nantinya data privasi ini diunggah ke media sosial yang nantinya kita malah membagikan data pribadi ini menjadi hal yang membawa dampak negatif bagi pengguna itu sendiri. Ya. Itu saja mungkin dari saya selaku mentor. Tetap semangat dan sekali lagi selamat, jangan pernah menyerah untuk membuat inovasi untuk kemajuan kita semua. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dan tanggapan yang telah disampaikan oleh Ibu Dewi Purwati Sarjana Pendidikan. Baik, para hadirin sekalian, akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dewi selaku mentor, Bapak Dian selaku narasumber dan juga rekan-rekan teman sejawat. Semoga ilmu yang kita peroleh membawa manfaat dan menjadi bekal untuk pengembangan diri kita di masa yang akan mendatang. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.